Om Swastiastu. Halo Sobat PR. Bentar. Kalian kiranya PR itu kan pekerjaan rumah. Tapi kalau di sini adalah PR itu Podcast Ribbon episode pertama. Kenapa sih namanya isi Ribbon? Karena tim podcast yang dulu udah pada lulus teman-teman. Jadi kita bangkitkan lagi podcastnya dengan kata Ribbon atau terlahir kembali. Nah, pada episode kali ini dengan saya Alexa sebagai host, dan di samping saya sudah ada bintang tamu spesial, yaitu Bapak Ketua MGBK Kabupaten Tabanan, Bapak Iputu Wahyu Indra Burnama SPD. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Alexa. Apa kabarnya Bapak? Astungkaro baik-baik Alexa. Oke, jadi sebelum lanjut kita opening dulu ya Bapak. Bapak udah tahu belum openingnya kayak gimana? Sempet sih ngeliat di IG-nya Podker. Bisa dikasih contohnya nggak? Oke, jadi openingnya adalah C2 Telu Podker Ribbon. Bisa dimulai Bapak? Oke, sip. Oke. C2 Telu Podker Ribbon. Nah Pak, sebelum lanjut kita pantun dulu yuk. Siapanya pantun nih Pak? Oke, tolong beceknya teman-teman. Bawa buku, jangan lupa bawa pena. Duduk santai di bawah pohon. Kalau mau cerita dan mau ketawa, yuk merapat ke Podcast Ribbon. Nah, sebelum itu boleh Bapak untuk memperkenalkan diri dulu? Baik Alexa, terima kasih atas kesempatannya. Nanti sebelum lebih lanjut Bapak perkenalkan diri dulu. Tapi tadi Alexa sudah nyebut nama Bapak. Bapak ulang kembali. Nama Bapak Iputu Wahyu Indra Burnama SPD. Tempat bertugas di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap. Dan mendapat kepercayaan sebagai Ketua MGBK Kabupaten Tabanan. Nah, pada sudah tahu MGBK itu apa kepanjangannya? Sudah Bapak. Sudah ya. Jadi MGBK itu Bapak ulas sedikit adalah Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling. Baik Alexa, itu perkenalan singkat dari Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin kita boleh langsung masuk ke pertanyaan? Oke. Boleh. Pertanyaannya adalah, saat pertama kali Bapak mendengar kata bullying atau perundungan, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Bapak? Yang terlintas di pikiran Bapak pasti adanya tindakan kekerasan atau juga tindakan yang menjatuhkan mental seseorang. Oh, berarti bullying itu seperti membuat mental orang itu down Pak ya? Ya, Nah, karena kan pasti Bapak sudah sangat sering menangani kasus bullying. Nah, kira-kira jenis bullying apa yang paling sering terjadi di kalangan anak sekolah nih Pak? ya. Dari pengalaman Bapak ya Alexa, di sini bully yang paling sering Bapak tangani adalah bully verbalnya. Nah, dengan pengucapan kata-kata di mana sering terjadi keanekaragaman teman-temannya itu sering dipakai bahan bully. Misalkan contoh, nah di sini kita kan beragam. Ada yang rambutnya lurus, ada rambutnya yang keriting, ada yang kulitnya agak cerah dan gelap, dan bahkan ada sering disebut-sebut temannya itu si kulit hitam. Nah, itu sering yang menjadi bahan bully di tempat Bapak bekerja atau bertugas. Oh, berarti lebih ke fisik Pak ya? Ya, lebih ke fisik. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira apa yang menyebabkan atau apa faktor utama yang menyebabkan sedang maraknya terjadi kasus bullying saat ini Pak di kalangan anak sekolah? Ya, menurut Bapak, pengamatan Bapak, kenapa sering terjadinya bully, di mana di sini kurangnya perhatian kita. Nah, kurangnya perhatian kita kepada murid-murid di sekolah dan kurangnya kolaborasi kita dengan warga sekolah, di mana sehingga terjadi ide-ide untuk membuli kelemahan fisik yang tadi Bapak sebut itu. Jadi keluarlah bully-bully verbal itu yang mengatakan temannya kekurangan fisiknya itu dengan kata-kata verbal. Oh, berarti memang banyak ya Pak faktornya. Ya, banyak faktor. Kan sekarang ini banyak juga kasus bullying karena faktor keluarga atau lingkungan. Itu kira-kira gimana ya Pak? Nah, kalau keluarga dan lingkungan itu juga sangat termasuk Alexa, di mana kita di sini dulu mengenal ada yang namanya Trisentra Pendidikan ya. Nah, Trisentra Pendidikan itu berdasarkan yang pertama lingkungan, kemudian orang tua,
dan ada lagi satu sekolah. Nah, di sini di mana eh, kita juga pastinya harus menjalin kolaborasi ke orang tua juganya dan orang-orang terdekat agar bisa mengedukasi dan memberikan sebuah pemahaman tentang keanekaragaman sehingga tidak terjadinya sebuah pembulian di sekolah. Berarti memang kalau kurangnya didikan itu bisa terjadi penyebabnya gitu Pak ya? Ya, pastinya. Iya, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, kan Bapak pasti sering menangani kasus pembulian di anak sekolah gitu ya Pak ya. Kira-kira apa dampak yang paling buruk yang pernah Bapak tangani di aneka jenis-jenis bullying itu Pak di anak sekolah? Nah, dari beragamnya jenis bully itu yang Bapak ketahui dan Bapak pelajari dari berbagai sumber itu, tadi Bapak kan sudah menyebutkan ada yang namanya bully verbal. Ada juga di sini bully cyberbullying. Nah, cyberbullying ini juga ada. Kemudian ada juga bully fisik. Nah, bully fisik atau melakukan kekerasan dengan melakukan pukulan atau dengan mencubit temannya atau menjambak juga. Nah, di sini tadi pertanyaan Alexa, eh, kenapa orang tua perlu memberikan sebuah bimbingan kepada anaknya kan gitu. Iya. Nah, di situ kenapa perlu? Karena orang tua adalah orang terdekat dari si anak. Pastinya dia lebih bisa menanamkan nilai-nilai etika atau nilai-nilai budi pekerti kepada anaknya sehingga kami menjadi guru di sekolah hanya menjembatani ya. Kan sudah ada didikan dari orang tua, mungkin dari neneknya juga menanamkan nilai-nilai etika yang baik. Jadi sehingga kalau sudah terjalin kolaborasi seperti kata Bapak di awal, kalau sudah ada kolaborasi dari orang tua, dari lingkungan sekitar, bahkan dari kami, dari guru BK khususnya dan Bapak Ibu guru di sekolah, pasti niscaya tingkat perundungan di sekolah bisa ditekan. Iya, berarti saling rangkul-merangkul Ya, Pak ya. saling merangkul ya, menjalin kolaborasi. Sedikit Bapak menambahkan di sini kemarin Bapak tahun lalu mengikuti BIMTEK Surabaya. Di situ guru BK tuh diberikan 7 jurus guru BK guru bukan guru 7 jurus guru BK hebat ya, bukan BK hebat 7 jurus BK hebat, bukan guru. Kalau itu menjurus ke 7 jurus BK hebat nanti dikira Bapak gurunya yang hebat, bukan. Tapi ini 7 jurus BK hebat, di mana di sana memang ada satu pertanyaannya Alexa yang menukik, menjalin kolaborasi. Nah, kita sebagai guru BK harus juga ada pendekatan ke orang tua. Nah, seperti halnya bukan kemarin sih, bulan-bulan lalu Bapak mendapatkan siswa pindahan di sekolah. Bapak bercerita sedikit, siswa pindahan. Setelah Bapak pelajari latar belakang, ternyata siswa pindahan tersebut memiliki mental yang down ya, yang down karena di sekolah yang dulunya karena sering dibully katanya, bahkan sempat dikucilkan dengan teman-temannya. Pastinya ada trauma yang melekat pada Iya, siswa. Bapak pasti, tidak Pak. menyebut biar nggak Iya. terpublish, Bapak tidak sebut nama dan sekolah dulunya, tapi Bapak bercerita di sini sebagai sharing. Nanti kita bisa bagaimana caranya mengatasi bully di sekolah dengan hal yang sama. Misalkan dengan itu yang Bapak ceritakan, yang pindah tersebut down mentalnya, datang ke kelas nangis, baru nggak ada ngajak. Kemudian setelah Bapak cari tahu, Bapak identifikasi kasusnya, ternyata siswa tersebut masih trauma, dia mengalami trauma pada dirinya sehingga dia merasa di sekolah barunya juga sama dengan sekolah lamanya, teman-temannya juga sering ngebully. Nah, disitulah kita sebagai guru BK khususnya harus hadir secara penuh dengan pendekatan humanistik, jangan terlalu bentak-bentak atau menakuti siswa tersebut. Udah pindah lagi dibentak kan tambah takut. Nah, Iya. kalau kita ada pendekatan secara humanistik, secara personal, lebih memanusiakan manusia, pasti Alexa sudah tahu karena kita kan sudah sering buka di browsing. Nah, di situ astungkara siswa tersebut setelah Bapak dampingi, setelah Bapak dekati dengan secara humanistik, dengan
ramah, dengan menyenangkan, dan Bapak tekankan kepada siswa Bapak tersebut, murid Bapak tersebut, bahwasanya kamu harus percaya diri, dan sekolah kamu yang dulu dengan sekolah yang baru di sini berbeda. Bapak jamin. Bapak tanamkan tersebut di mindset dia, biar pola pikirnya tidak tetap sama sekolah saya dulu dan sekolah saya yang sekarang sama. Hmm. Nah, Astungkare, setelah Bapak berikan pemahaman seperti itu, untuk saat ini siswa tersebut bisa bergaul dengan temannya di kelasnya. Itu yang Wow, berarti memang faktor lingkungan yang sangat positif itu Ya. penting sekali Pak ya. ya sangat penting, Alexa. Bahkan kolaborasi dari seluruh stakeholder, baik dari guru, dari orang tua, bahkan dari eh, lingkungan sekitar, warga sekitar juga perlu untuk mendukung, menekan, meminimalisir sebuah pembulian di sekolah. Oh iya, berarti memang sangat banyak dan parah ya Pak dampak dari bullying itu. Ya, Dan sepengalaman Bapak nih, apa dampak paling buruk dari bullying menurut Bapak? dampak paling buruk. Kalau dampak paling buruk pasti di psikologinya ya, di kejiwaannya. Kadang dia merasa tidak percaya diri, kadang merasa minder, tidak ada yang memperdulikan, bahkan sampai ada yang kita lihat di berita, ada yang balas dendam bahwa si pembuli itu suka menyakiti dan dia ingin menyakiti balik tanpa kata-kata dengan perbuatan yang lebih ekstrim, itu yang lebih bahaya. Kita bisa lihat kemarin di Jakarta juga beritanya tuh, sampai membawa apa namanya, bom, Oh, bukan bom, apa namanya, pokoknya bahan berbahaya. Di berita Bapak sempat lihat, itu yang paling berbahaya untuk si pelaku bully itu. oh my. Berarti emang ngeri Pak ya. Ya, ngeri. Oke, untuk pertanyaan utama mungkin Iya. cukup segitu saja. Jadi di sini Pak, kita ada beberapa pertanyaan dari netizen. Iya. Jadi di sekolah kami sempat posting poster foto Bapak sebagai bintang tamu dan kita posting ke Instagram dan kita suruh siswa-siswa untuk komen. Jadi di sini kita akan ada pembukaan untuk sesi komentar dari netizen. Ya, baik. Oke, saatnya sesi pertanyaan dari netizen. Saatnya pertanyaan netizen. Oke Pak, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Oke, Alexa. Oke, dari Ayu Pratiwi 0412. Seringkali tindakan bullying di sekolah dapat membuat seorang siswa takut pergi ke sekolah. Dan apa yang harus dilakukan oleh guru, orang tua, serta teman-temannya untuk membantu korban merasa aman kembali? Baik, Alexa, pertanyaan yang memang sering terjadi dan ini realistis sekali ya, Alexa. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kita adalah lakukan sebuah pendekatan kepada korban bully ya. Pastinya lakukan pendekatan. Kita misalkan kalau siswa tersebut tidak ke sekolah, kita bisa melakukan yang namanya home visit. Nah, itu adalah salah satu layanan dari bimbingan konseling. Guru BK bisa berkunjung ke rumahnya, ya, berkunjung ke rumah bersama wali kelas, mungkin bersama temannya juga yang mungkin dipercaya atau teman dekat si korban. Kemudian di sana kita mencari si korban yang tidak mau datang ke sekolah karena merasa sekolah tidak nyaman baginya pastinya ya, karena sudah mengalami pembulian. Nah, di situ kita melakukan home visit. Sudah melakukan home visit, kita tanya kepada si korban kenapa tidak mau datang ke sekolah, cari dulu akar masalahnya seperti apa. Kemudian kita perlu juga dukungan dari orang tua untuk memberikan motivasi kepada si korban atau si anaknya yang mengalami pembulian tersebut, sehingga nantinya kami di sekolah bisa mencarikan solusi seperti apa agar membuat kenyamanan yang ada di sekolah itu kembali lagi terutamanya kepada si korban ini. Nah, kemudian kita juga tidak berhenti di sana, kita cari juga si pembuli ya, si pembuli atau yang melakukan perundungan ini. Kita juga tidak semata-mata harus menyudutkan atau memojokkan si pembuli ini juga. Kamu salah, kamu itu suka membuli. Jangan langsung menjudgment atau menyalahkan. Kita
seharusnya mencari juga akar masalah. Apa sih yang membuat anak itu suka ngebully? Nah, dari pengalaman Bapak selama menjadi guru, di sini kadang orang yang melakukan pembulian itu ternyata yang melatar belakangnya pertama iseng. Mm-mm. Kemudian yang kedua ingin merasa lebih dari temannya, tetapi tempatnya salah. Dia membuli temannya, kadang dengan menyebut kekurangannya atau dengan hal yang lain. Nah, di situ kita sama-sama memberikan penguatan. Nah, kalau misalkan si pelaku bully ini memang notabene-nya suka ngebully dengan latar belakang dia mencari kesenangan semata atau iseng, kita juga harus bisa menyalurkan bakat minatnya dia agar nanti arahnya bisa ke positif. Ya, kalau dia ingin tampil beda atau isengnya, biar yang iseng negatifnya itu bisa ke arah yang positif. Misalkan nanti kita bisa mengarahkan atau bisa nanti membuatkan tempat-tempat atau mengarahkan ekstra yang sesuai dengan bakat minatnya. Jadi kalau dia sibuk kan lupa akan untuk ngebully temannya. Kemudian untuk si korban ini, setelah melakukan home visit ini, terkadang dia masih merasa malu dan masih ragu untuk datang ke sekolah. Nah, mungkin nanti bisa didampingi orang tua untuk datang ke sekolah pertama 2 kalinya, agar nanti si anak terbiasa atau kenyamanannya kembali lagi. Kemudian kita menekankan kepada si korban bully agar mau datang ke sekolah lagi, bahwa kita sudah melakukan penanganan atau sudah memberikan teguran. Kalau awalnya pasti kan teguran, tidak langsung kita langsung konsekuensi atau laporkan ke pihak yang lebih berhak untuk menangani korban bully ini. Kita tegur dulu. Kalau sudah tegur, kita sampaikan kepada korban bahwa kita sekolah sudah sudah melakukan penanganan kepada kasusnya dia, sehingga dia mau datang ke sekolah. Nah, itu yang menurut Bapak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah atau mendownkan mental anak yang merasa dibully sehingga sekolahnya tidak nyaman menurut si korban. Oh iya, Ya. benar banget sih Pak, saya setuju. Dan kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang kedua dari Okavia 67. Biasanya, bullying dimulai dari bercanda sampai menjadi kebiasaan. Menurut Bapak, bagaimana cara mencegah adanya bullying di sekolah? Ya, untuk mencegahnya pastinya kita harus memiliki trik sendiri ya, tips dan trik. Nah, di sini baru tadi Bapak masuk di depan ruang podcast juga sudah ada poster ya, no bully. Nah, itu juga menjadi salah satu pencegahan untuk mencegah terjadinya bully di lingkungan sekolah. Jadi kita mengedukasi lewat poster. Kemudian juga kita mengedukasinya juga lewat podcast ini juga. Kemudian hal khusus yang dilakukan guru BK biasanya untuk mencegah hal itu namanya preventif, mencegah hal yang mencegah rumor-rumor yang ada sehingga tidak meluas atau tidak terjadi di sekolahnya. Nah, di sini ada yang namanya layanan klasikal. Mungkin sekolah-sekolah yang sudah menerapkan layanan klasikal ini sama halnya dengan guru mapel, guru BK itu masuk kelas. Nah, di sana ada layanan klasikal. Di sana guru BK memberikan edukasi tentang atau mengenai bully. Apa itu bully? Kemudian apa dampak bully? Kemudian apa hukuman atau apa hal yang didapatkan kepada pelaku bully, itu nanti disampaikan di layanan klasikal tersebut. Nah, itu yang bisa dilakukan untuk mencegah bully di lingkungan sekolah kita. Dan kemarin hal yang pernah Bapak lakukan adalah membentuk sebuah tim di mana itu tim namanya detektif sekolah. Nah, di situ kita bisa mencari orang-orang pilihan, terutamanya orang-orang pilihan yang bisa mampu apa yang disampaikan itu akurat dan akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, itu yang bisa dilakukan, di mana detektif murid ini mencari hal-hal yang muncul atau yang mengarah ke bully itu nanti akan dilaporkan ke Bapak. Kadang yang menjadi permasalahan di sekolah adalah pasti Alexa di lingkungan sekolah pernah terjadi bully, atau dimanapun di sekolah yang ada pasti bully itu ada. Namun kadang antara
korban itu enggan untuk melapor ya. Nah, kadang malu, kadang takut, tambah dibully kalau ngelapor. Ah, kamu beraninya ngadu sama guru aja ya gitu. Kayaknya si korban itu juga takut ngelapor. Nah, di sini kenapa Bapak dulu membentuk detektif murid di sekolah untuk menjembatani hal-hal tersebut sehingga bully itu bisa ditekan, kita bisa antisipasi sedini mungkin. Nah, itu yang bisa dilakukan, Alexa. Oke, siap Bapak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih dari Imaluf 4 Vivi. Bagaimana cara menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan saling menghargai? Nah, baik. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Nah, di sini bagaimana cara membuat sekolah yang nyaman dan saling menghargai? Pastinya kita harus menumbuhkan rasa toleransi yang tinggi ya. Kemudian kita menyadari sebuah perbedaan itu sangat unik dan bahkan inklusivitas itu memang benar adanya, bahwa itu inklusivitas itu adalah sebuah anugerah ya. Kalau Bapak bahasakan itu sebuah anugerah. Kalau misalkan nggak ada yang beragam, nggak ada yang tidak ada yang beragam, tidak ada yang bisa saling menghargai. Kalau kita semua sama, kayaknya suasana sekolah datar-datar saja ya, Iya, monoton, nggak ada suatu kelebihan atau kekurangan temannya, jadi di situ kok biasa aja. Nah, di sini kita harusnya saling menghargai, bahkan kalau kita memiliki suatu kelebihan, arahkanlah ke hal yang lebih positif. Ya. Itu yang bisa kita lakukan. Kemudian kita membuat sebuah wadah atau tempat-tempat bagaimana caranya untuk menyalurkan hal-hal yang lebih positif. Misalkan wadah tersebut di sini yang sudah kami lakukan untuk mencegah bully itu mengadakan sebuah literasi di sekolah. Di situ kita tanamkan atau membuat literasi tentang bully. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan. Oke, berarti memang banyak caranya ya Bapak Ya, untuk banyak. mencegah bullying. Oke Bapak, mungkin itu saja dulu pertanyaan dari netizen dan sangat amat beragam cara pencegahannya Ya, dan agar di sekolah juga menciptakan lingkungan yang aman Bapak. Baiklah, mungkin segitu saja pertanyaan dari netizen ya Bapak. Oke teman-teman semua, itu dia tadi materi tentang perundungan yang terjadi di sekolah dan cara penanganannya. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk Bapak sudah mau menjadi bintang tamu kami pada hari ini, dan semoga podcast kita pada kali ini bisa menjadi inspirasi dan juga bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman semua yang menonton. Baiklah, sebelum itu kita pantun dulu yuk Pak. baik Alexa. Oke, tolong beciknya teman-teman. Ke Pekan Beli Abon. Baik. Belinya sama Bu Dwi, anaknya Pak Dijaya. Semoga podcast Lebon kedepannya semakin jaya. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan jangan lupa tunggu gebrakan kami selanjutnya. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.